Shalom saudara, bagaimana kabarnya? Saya berharap keadaan saudara sekalian dalam keadaan sehat dan senantiasa disertai oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebelum kita akan memulai pembahasan kita dan juga renungan kita yang akan kita dengarkan pada hari ini, kita akan sama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu. Engkau mengizinkan kami satu kali lagi untuk berkumpul dan juga untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya kebenaran firman yang akan diberitakan pada hari ini itu dapat menolong kami untuk kami dapat semakin bertumbuh di dalam pengenalan kami kepada Kristus Yesus. Tolong kami Tuhan dalam pemberitaan firman Tuhan ini, dan tolong kami untuk memahaminya, dan tolong kami supaya firman itu betul-betul berbuah di dalam hati kami, dan biarlah kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebelum kita akan masuk kepada firman Tuhan, saya ingin membacakan sebuah dokumen gereja yang sangat penting untuk kita sama-sama ingat dan sama-sama kita renungkan bersama, yaitu pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Bunyinya demikian: Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya anak Allah yang diperanakan dari Bapa sebelum alam semesta, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dicipta, sehakikat dengan Sang Bapa, oleh siapa segala sesuatu dicipta, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari sorga dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan dijadikan manusia. Ia telah disalibkan juga bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia menderita dan dikuburkan, dan pada hari yang ketiga ia bangkit kembali sesuai dengan kitab suci, dan naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Bapa, dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin. Pada bulan ini kita masuk kepada pembahasan tentang Gospel Center Heart. Pada pembahasan ini kita mau sama-sama melihat hati kita dari sudut pandang Injil. Kita mau sama-sama mengecek hati kita, apakah ada motivasi-motivasi atau keyakinan-keyakinan yang salah di dalam hati kita. Dan minggu ini kita akan merenungkan tentang menyelidiki berhala di dalam hati. Di awal dari khotbah ini saya ingin menceritakan sebuah kisah nyata tentang seorang pria bernama Dustin. Kisah ini saya ambil dari buku Finally Free karya Heath Lambert. Nah, Dustin adalah seorang pria yang sudah berkeluarga dan merupakan seorang Kristen, tetapi dia sangat bergumul dengan pornografi. Banyak orang berpikir bahwa menikah berarti menyelesaikan dosa pornografi, tetapi ternyata itu tidak terjadi kepada Dustin. Dustin tidak bisa satu hari pun menjalani aktivitas jika dia tidak menikmati pornografi dalam beberapa jam. Jadi dia betul-betul pada tahap dia candu dengan pornografi. Hal ini berdampak buruk dalam hidupnya. Dustin hampir kehilangan pekerjaannya karena sering tidak masuk kerja. Dustin sering berbohong tidak masuk kerja karena sakit, padahal sebenarnya dia sedang menikmati pornografi. Dustin mengalami masalah dengan istrinya yang mengetahui pergumulannya, dan istrinya mulai putus asa dan yakin bahwa keadaan tidak pernah akan berubah. Dustin terus-menerus mengalami depresi, merasa jauh dari istri dan teman-temannya, dan yang paling penting dari Tuhan. Pornografi adalah sesuatu yang kelihatannya biasa dan begitu nikmat. Rasanya tidak ada resiko ketika menikmatinya, tetapi ternyata begitu merusak dan menghancurkan kehidupan pribadi seseorang. Nah, kita melihat di sini bahwa pornografi itu begitu menghancurkan Dustin. Pornografi, walaupun sudah di dalam pernikahan, itu begitu menghancurkan kehidupan rumah tangga Dustin.
Beberapa waktu setelah Dustin mengalami semuanya ini, dia terus berada pada depresi, dia terus berada kepada kehancuran keluarga. Dustin menyadari bahwa ia telah menjauh dari Kristus, dan kesadaran ini menuntunnya untuk mau belajar mendekat kepada Kristus. Keinginannya untuk belajar ini membuatnya bersyukur atas apa yang ada padanya. Lalu apa yang terjadi? Dustin pelan-pelan mulai meninggalkan pornografi. Dustin berhasil tidak menonton pornografi selama 1 tahun sejak buku Finally Free ditulis. Dustin berada pada suatu relasi yang bertumbuh dengan Tuhan dan menikmati kedekatan dengan Kristus. Dustin kembali kepada istrinya dan mereka mengalami lebih banyak sukacita dalam pernikahan mereka daripada sebelumnya. Dustin mengakui perjuangan untuk menghadapi dosa dan berhalanya bukanlah hal yang mudah. Ada pergumulan dan pertempuran yang harus dihadapi sepanjang waktu, tetapi harus diakui bahwa perubahan yang dikerjakan Allah sungguh mendalam dalam kehidupannya. Dari kisah nyata ini kita bisa melihat bahwa berhala atau dosa itu bisa begitu menghancurkan kita. Pornografi yang kelihatannya menarik, yang kelihatannya nikmat, tetapi itu bisa begitu menghancurkan kehidupan kita, bahkan kehidupan rumah tangga kita. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah kita menyadari berhala-berhala dalam kehidupan kita sebagai sebuah dosa yang akan menghancurkan kita? Bagaimana kita melucuti berhala-berhala yang ada di dalam kehidupan kita? Saya mengajak kita untuk membuka teks kita hari itu, yaitu terambil di dalam 2 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita akan membaca bagian firman Tuhan ini. Saya akan membaca bagian firman Tuhan ini untuk saudara sekalian. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku berbangga atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kalau kita memperhatikan pada ayat 7, ada kata yang diulang 2 kali, yaitu jangan meninggikan diri, seolah menunjukkan bahwa Paulus sebenarnya bergumul dan memiliki berhala, yaitu pengakuan atau peninggian diri. Kenapa demikian? Nah, kalau kita lihat kepada alasan pertama, kalau kita melihat di dalam 2 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, kita melihat sebuah kesaksian yang disampaikan oleh Paulus tentang seseorang yang diizinkan oleh Tuhan untuk mendapatkan penglihatan tentang Firdaus atau sorga. Lalu di dalam teks itu Paulus menjelaskan bahwa orang itu adalah dirinya. Ini terlihat jelas di dalam ayat 7a yang berbunyi demikian. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Nah, kita melihat seperti ada indikasi bahwa Paulus itu ingin membuktikan diri. Alasan yang kedua, kalau kita melihat dalam 2 Korintus 12 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-21, kita mendapati Paulus terkesan seperti menunjukkan bahwa dia lebih baik daripada yang lain. Misalnya kalau kita melihat pada ayat 11 dan 12 yang berbunyi, sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji, karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat, dan kuasa-kuasa. Paulus bergumul dalam area pembuktian diri. Walaupun Paulus adalah seorang rasul yang sangat terkenal dan memiliki pencapaian yang luar biasa di dalam pekerjaan Tuhan, dia tetap memiliki kelemahan. Dia tetap memiliki berhala di dalam kehidupannya. Berhala yang senantiasa dilawannya dari waktu ke waktu. Saya teringat beberapa hamba Tuhan yang kita tahu mereka memiliki nama besar dan banyak orang mengagumi mereka, tetapi mereka jatuh di dalam dosa yang memalukan dan menghebohkan dunia.
Contoh-contoh ini saya tunjukkan bukan untuk menghakimi mereka, tetapi menunjukkan bahwa tidak ada satupun di antara kita yang sempurna sehingga kita harus terus mawas diri karena kita adalah orang-orang yang berdosa. Misalnya kalau kita melihat kepada Raffi Zakarias, di dunia internasional ada seorang yang kalau saudara suka mengikutinya, dia adalah seorang bernama Raffi Zakarias. Dia seorang apologet, seorang pengkhotbah, seorang penginjil yang telah mempertobatkan jutaan orang, terutama orang-orang India dan Amerika, karena dia menjelaskan tentang kitab suci dengan sangat fasih dan menjelaskan hubungan kekristenan dengan berbagai disiplin ilmu yang lain. Tetapi kita melihat sebuah kasus yang terungkap setelah kematiannya, bahwa banyak perempuan melaporkan bahwa mereka telah dilecehkan oleh Raffi pada waktu Raffi ini refreshing, pada waktu Raffi ini menghabiskan waktu untuk untuk datang ke spa, untuk dipijat dan untuk uh, refreshing, dia ternyata menikmati hal-hal seksual ketika dia melakukan refreshing itu. Hal ini tidak ditutupi oleh lembaga pelayanan yang didirikan oleh Raffi, yaitu Raffi Zakarias International Ministry atau RZIM. Setelah bukti-bukti dikumpulkan, harus diakui bahwa Raffi telah melakukan tindakan amoral ini. Sulit kita membayangkan, bukan? Tetapi ini menunjukkan tidak ada satupun orang yang sempurna. Berangkat dari dunia internasional, kita berangkat ke tanah air kita, yaitu ada seorang pendeta bernama Hani Layantara. Dia adalah seorang ketua sinode dan juga seorang ketua sekolah tinggi teologi. Tidak ada yang menyangka seorang pendeta yang setiap minggu dia berkhotbah kepada jemaat, berkhotbah tentang isi firman Tuhan. Dan setiap hari biasa dia mengajar di sekolah teologi tentang hal-hal untuk mendidik calon-calon hamba Tuhan. Tetapi ternyata dia telah melakukan pelecehan seksual kepada jemaatnya sendiri. Pelecehan itu sudah berjalan kurang lebih 9 tahun sejak jemaatnya masih SD. Hani mengancam anak tersebut jika membocorkan hal ini, maka dia akan dianiaya bahkan dibunuh. Sungguh menyedihkan ketika kita mendengar berita ini. Dan selanjutnya kita melihat belum lama ini seorang pendeta yang juga saya kagumi bernama Stephen Lawson. Belum lama ini dia eh, didapati telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, dan itu menyebabkan seorang pendeta dan teolog asal Amerika Serikat ini dipecat, dikeluarkan, diberhentikan dari gereja di mana dia menggembalakan. Hal ini sungguh adalah hal yang tidak diduga karena Lawson ini adalah seorang yang menulis begitu banyak buku dan dia orang yang telah mempengaruhi dunia. Bahkan saya mendengar dari status dari seorang pendeta yang saya kagumi bahwa dia melihat Stephen Lawson ini sebagai pengganti dari R.C. Sproul, dari mendiang R.C. Sproul yang telah mempengaruhi dunia dengan dunia teologi. Tetapi Stephen Lawson ternyata jatuh di dalam dosa ini dan terus saja mengecewakan begitu banyak orang. Nah, mungkin kita bertanya, kenapa hal ini bisa terjadi? Saya teringat ada seorang teolog bernama John Calvin pernah berkata, hati manusia itu adalah pabrik berhala. Hati kita senantiasa cenderung untuk mengikuti berhala-berhala. Hati kita senantiasa cenderung untuk mengikuti dosa, untuk mengikuti keinginan-keinginan daging yang bertentangan dengan keinginan Allah. Tetapi Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, mungkin ketika kita melihat Roma 3 ayat 23, kita tidak terlalu memahami bagian ini. Karena kita bingung, kenapa kita berhenti menjadi gambar Allah? Kenapa kita kehilangan kemuliaan Allah? Apakah itu berarti kita berhenti menjadi gambar Allah? Nah, kalau kita melihat kepada versi in RSV, bunyinya demikian. Since all have sinned and fall short of the glory of God. Since all have sinned and fall short of the glory of God. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kekurangan kemuliaan Allah. Apa maksudnya? Nah, kalau kita melihat di dalam Kejadian 1 ayat 26a yang berbunyi demikian, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita percaya bahwa semua manusia itu adalah gambar Allah. Hanya saja gambar itu telah mengalami kerusakan total atau dikenal dengan nama total depravity. Jadi seluruh bagian dalam diri manusia telah mengalami kerusakan. Gambar Allah tidak hilang. Makanya dikatakan bahwa
kita mengalami kekurangan kemuliaan Allah. Hanya saja gambar itu telah mengalami kerusakan total. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka kita semua mengalami kerusakan total. Mari selanjutnya kita memperhatikan kepada ayat yang ke-8. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ada banyak perdebatan di antara para teolog, apakah hal yang disebutkan Paulus ini adalah penyakit, diduga penyakit mata atau penyakit yang lain, atau ini adalah kelemahan dari Paulus. Tetapi intinya adalah ada hal yang Paulus gumuli, ada kelemahan yang Paulus gumuli yang menyebabkan dia tidak menjadi pribadi yang sempurna. Paulus adalah rasul yang telah bekerja dengan sangat keras, bahkan dikatakan di dalam 1 Korintus bahwa dia telah bekerja lebih keras dari rasul-rasul yang lain. Paulus penulis paling banyak dalam perjanjian baru, yaitu 13 surat. Dia adalah seorang yang sangat dipakai oleh Tuhan. Dia adalah seseorang yang Tuhan pakai dengan luar biasa. Tetapi kita melihat dia memiliki kelemahan. Dan kalau kita melihat pada ayat-ayat berikutnya, Paulus tetap tidak bebas dari kelemahan itu, walaupun dia sudah berseru kepada Tuhan sampai 3 kali. Dia tetap menggumuli kelemahan yang diizinkan Tuhan ada dalam kehidupannya. Saya teringat dengan doa Yesus di Taman Getsemani. Kalau kita melihat Yesus telah berseru kepada Allah, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Tidak semua hal dalam hidup ini itu sesuai dengan keinginan kita. Apa yang Yesus jalani ketika Yesus berseru kepada Bapa di Taman Getsemani, kita tahu ada kisah di mana Yesus itu dikatakan di situ, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku, yang memiliki kesan bahwa kemanusiaan dari Yesus merasa takut ketika akan menjalani hukuman salib itu. Tetapi kita melihat bahwa yang terjadi adalah Yesus berserah kepada kehendak Tuhan ketika dia berdoa juga saat itu, ketika dia berkata, jikalau cawan ini lalu daripadaku, tetapi biarlah apa yang menjadi kehendak Tuhan yang jadi atasku. Nah, kita sadar bahwa kehendak Tuhan itu adalah kehendak yang terbaik. Dan di doa kedua dan ketiga, Yesus menyerahkan seluruh hidupnya kepada kehendak Tuhan. Tidak semua hal dalam hidup ini sesuai dengan keinginan kita. Ada banyak hal yang tidak kita mengerti, tetapi itulah kehendak Tuhan. Dalam perintisan yang sementara saya kerjakan, ada 2 orang yang tidak pernah saya sangka. Yang satu, dia sudah begitu rajin hadir di dalam ibadah kami. Dia tidak pernah tidak hadir, bahkan mungkin kami sudah melayani dia sekitar 9 bulan. Terus-menerus kami mengeluarkan waktu, tenaga, uang, dan lain sebagainya. Tapi kami tidak pernah menyadari bahwa hari ini dia memutuskan untuk meninggalkan gereja dan menjadi pengikut agama lain. Tetapi ada 1 orang yang sejujurnya kami tidak terlalu sering melayani dia, bahkan kami hanya beberapa kali bertemu, dan rasanya kami juga tidak merasa bahwa apakah mungkin orang ini bisa menjadi jemaat. Tetapi akhirnya orang ini yang hari ini terus rajin bersama dengan kami, dan bahkan dia pun aktif melayani sekarang ini. Ada banyak hal yang tidak kami pahami, ada banyak hal yang tidak saya pahami dalam hidup ini, tetapi Tuhan bekerja sesuai dengan maksud dan tujuan tidak bisa saya pahami. Karena dia adalah Tuhan yang berdaulat, maka apa yang menjadi kehendaknya itulah yang akan terjadi. Dan tidak pernah menyangka bahwa jemaat yang satu ini, yang sebenarnya awalnya tidak terlalu kami menaruh konsen pelayanan, malah hari ini aktif pelayanan. Dan dia juga adalah orang yang pindah dari agama yang lain dan menjadi Kristen. Ada banyak hal yang tidak kita pahami dalam hidup ini, tapi perhatikan ayat 9 memberitahu kita bahwa kelemahan Paulus justru bukan membawa dia kepada keputusasaan, tetapi kepada kebergantungan dengan Allah. Kelemahannya justru membuatnya berserah penuh kepada Injil Yesus Kristus, kepada kasih karunia Allah. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11, Paulus menjelaskan panjang lebar isi dari Injil, dan dikatakan di dalam ayat 11, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Paulus sadar bahwa semua pencapaiannya, semua yang dilakukannya dalam pelayanan tidak akan pernah berarti tanpa Injil yang mengubah
dan memampukan hidupnya. Semua pelayanan Paulus akan menjadi sampah jika dia tidak mengingat Injil yang mengubah kehidupannya. Itu sebabnya saya sangat setuju apa yang disampaikan oleh Timothy Keller. Timothy Keller pernah berkata, Injil itu bukan hanya ABC dalam kehidupan orang Kristen, tetapi Injil adalah A sampai Z di dalam kehidupan orang Kristen. Injil adalah sesuatu yang sangat penting, sehingga itu harus menjadi segala-galanya di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Betapa penting Injil yang mengubahkan itu, sehingga Roma 1 ayat 16-17 berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Dan dalam sejarah seorang bernama Martin Luther bertobat ketika membaca teks ini secara serius, dan dia berkata, setiap kali aku melihat cermin, aku melihat seorang pendosa yang diberikan kasih karunia oleh Allah. Sehingga Luther setiap hari berkata, I preach the gospel to myself every day. Dan kalau kita melihat pada ayat yang ke-10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Dunia berkata kita harus memiliki kuasa, kita harus memiliki kekuatan. Kalau tidak, orang akan meremehkan kita. Dunia berkata kelemahan adalah sesuatu yang memalukan. Kita harus menyingkirkan kelemahan. Tetapi Injil memberitahu kita bahwa apa yang bodoh bagi dunia itu dipilih oleh Allah. Apa yang memalukan bagi dunia justru dipakai oleh Allah. Kalau kita melihat pada kisah Daud, kalau saudara mempelajari teks tentang kisah Daud secara mendalam, maka saudara akan menemukan bahwa kedatangan Samuel ke rumah Isai itu bukanlah suatu kebetulan atau tiba-tiba. Isai sudah tahu bahwa Samuel akan datang kepadanya, dan Isai menunjukkan seluruh anaknya kepada Samuel. Isai secara sengaja tidak melihat Daud sebagai anaknya. Daud begitu tidak dianggap oleh ayahnya, dia mengalami penolakan. Isai melihat tidak mungkin Daud akan dipilih oleh Samuel, dan kita melihat Daud mengalami penolakan yang luar biasa. Dan tetapi kita tahu ending dari kisah Daud adalah Tuhan memakainya menjadi raja. Bahkan dikatakan di dalam Alkitab bahwa Daud adalah orang yang berkenan di hati Allah, bukan karena Daud hebat, tapi karena Allah yang berkasih karunia kepada Daud. Paulus menyadari bahwa seluruh kelemahannya sebenarnya menunjukkan bahwa Allah berkasih karunia kepadanya. Seluruh kelemahannya menunjukkan bahwa dia tidak bisa, dan Tuhan yang memampukan dia. Sehingga di akhir dari khotbah ini, saya ingin mengatakan bahwa untuk meluncuti seluruh berhala dalam kehidupan kita, caranya hanya satu, yaitu bergantung sepenuhnya kepada Injil Yesus Kristus. Mengingat Injil kasih karunia itu yang memiliki kekuatan untuk mengubah kehidupan kita. Ingatkan dan renungkan Injil itu setiap hari, maka Injil itulah yang akan mengubahmu. Dan sebagai respon dari Injil itu, marilah kita senantiasa rindu untuk mengikuti Yesus dan menjadi serupa dengan Kristus dari waktu ke waktu. Amin. Saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang sudah dibagikan kepada kami pada hari ini. Kiranya kebenaran disampaikan ini betul-betul dapat mengingatkan kepada kami bahwa sangat penting untuk menyadari setiap berhala kami, dan kami ingin membawa seluruh berhala kami kepada Kristus yang adalah pemilik kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu dalam nama Yesus.